tidak semua orang mendapat manfaat yang sama dari herbal. Ada orang yang bilang, kalau saya makan herbal, saya jadi sehat, ya, tekanan darah saya bisa turun, ya, liver saya sembuh, ya, penyakit autoimun saya membaik, gitu ya. Nah, setelah saya konsumsi herbal. Namun ada juga orang yang bilang, saya kok konsumsi yang sama, kok nggak ada efeknya di tubuh saya, gitu ya, teman-teman ya. Jadi, apakah herbal itu bermanfaat untuk semua orang atau hanya untuk orang-orang tertentu saja gitu ya. Nah, teman-teman, saya dulu belajar banyak mempelajari topik-topik ini di Jepang ya. Bagaimana herbal itu supaya bisa bermanfaat untuk semua orang ya. Karena ternyata memang pada dasarnya karena pola hidupnya dan sebagainya, tidak semua orang itu akhirnya mendapatkan manfaat yang sama dari herbal. Nah, apa yang mempengaruhinya? Nah, contohnya ya, saya kasih contoh ini di Indonesia ada satu tanaman namanya ciplukan ya atau cecendet bahasa apa namanya bahasa Sundanya ya atau bahasa Inggrisnya dikenal dengan kata golden berry ya. Nah ini di dalam buah, batang, akar, biji sampai daunnya itu banyak banyak zat-zat berkhasiat di dalamnya ya. Nah biasanya tanaman ini dipakai untuk orang-orang yang mengalami penyakit rematik ya, peradangan sendi atau autoimun ya. Nah jadi manfaat cecendet ini begitu banyak teman-teman ya. Jadi meningkatkan daya tahan tubuh dan juga memperbaiki imunitas yang menyerang diri sendiri. Ini namanya imunomodulator ya. Juga mengurangi terbentuknya radikal bebas, memperbaiki ginjal pada autoimun ya, dan juga memiliki efek imunosupresan untuk atau menekan imun yang begitu ganas menyerang dirinya sendiri ya. Nah, teman-teman, pada saat seseorang mengkonsumsi cecendet ini, itu ternyata ada orang yang merasakan manfaatnya. Namun ada juga orang, wah saya nggak ngerasa apa-apa, saya udah minum lebih banyak pun juga nggak ada pengaruhnya, kayaknya nggak berguna buat saya, itu juga ada yang begitu. Ya, apa sih yang mempengaruhinya itu? Nah teman-teman, ternyata zat aktif pada herbal apapun ya, itu tidak berkhasiat pada awalnya karena terikat dengan lipoprotein ya. Jadi pada waktu dia masih berupa herbal itu khasiatnya itu masih belum ada ya. Jadi zat-zatnya ada, zat-zat aktifnya ya, tapi dia terikat dengan namanya ikatan lipoprotein yang ada pada tanaman ya, teman-teman ya. Nah, itu seperti ini. Nah, juga selain ikatan lipoprotein dia juga sebagian besar terbungkus dengan selulose atau serat yang seringkali tidak bisa dihancurkan oleh asam lambung sehingga zat aktifnya tidak bisa diserap. Nah, itu kuncinya. Nah, sekarang teman-teman kenapa ada orang yang bisa merasakan manfaatnya? Kenapa ada orang yang tidak? Untuk bisa merasakan manfaatnya, teman-teman, itu zat aktifnya ini itu harus dilepas dari ikatan lipoproteinnya. Pada saat ikatan lipoproteinnya terputus, maka zat itu menjadi aktif, teman-teman ya, sehingga orang bisa merasakan manfaatnya. Nah, terus apakah semua orang bisa memutuskan ikatan lipoprotein ini pada saat dia mengkonsumsi herbal? Nah, ternyata tidak demikian, teman-teman. Ada yang bisa, ada yang tidak. Nah, itu yang masalahnya. Kenapa ada orang yang bisa merasakan manfaatnya, ada juga yang tidak, teman-teman ya. Nah, sekarang saya akan tunjukkan ada 3 cara bagaimana tubuh itu bisa memutuskan ikatan lipoproteinnya, teman-teman ya. Nah, cara yang pertama adalah dengan asam lambung ya. Pada saat seseorang mengkonsumsi herbal, asam lambungnya itu akan memutuskan ikatan lipoprotein yang ada pada herbal itu. Nah, kalau semua orang asam lambungnya bisa memutuskan ikatan lipoprotein, kenapa tidak semua orang merasakan manfaat yang sama, gitu kan? Masalahnya tidak semua orang asam lambungnya sanggup memutuskan ikatan lipoprotein itu. Jadi siapa yang sanggup, siapa yang tidak? Yang sanggup adalah orang-orang yang memang terbiasa mengkonsumsi sayur-sayuran atau tanaman ya dalam pola makan sehari-hari. Jadi contohnya seseorang yang lebih banyak mengkonsumsi sayuran atau vegetarian, yang nggak harus vegetarian lah, dalam makanan sehari-hari dia lebih suka sayuran atau buah-buahan daripada daging, maka kalau orang itu dikasih herbal, lambungnya akan terlatih memutuskan ikatan lipoprotein itu sehingga dia bisa merasakan manfaatnya gitu ya teman-teman. Tapi kalau orang itu ya lihat sayur aja rasanya enak, rasanya mau muntah lihat sayur itu, rasanya menurunkan selera makan kalau mau makan sayur. Jadi saya nggak mau makan sayur, misalnya dia bilang begitu ya. Atau kalau dikasih makan makanan menunya ada sayurnya, ada dagingnya, sayurnya sama dia ditinggalin di piring, dagingnya dia makan, begitu ya.
Nah, maka orang ini lambungnya tidak terbiasa dilatih untuk memutuskan ikatan lipoprotein yang ada pada tanaman. Sehingga kalau dikasih herbal, kebanyakan manfaatnya itu akan tidak dia rasakan atau dirasakan hanya sedikit. Ya. Nah, cara yang kedua. Nah, cara yang kedua untuk memutuskan ikatan lipoprotein adalah dengan memberikan radiasi inframerah, teman-teman. Ya. Ya kayaknya kok canggih banget gitu ya radiasi inframerah ya. Nah, sebetulnya radiasi inframerah ini sudah ditemukan dari zaman dulu. 2000 tahun sebelum Masehi orang sudah menggunakan radiasi ini. Kok teman-teman mungkin berpikir, masa sih ada teknologi seperti ini? Ada, teman-teman. Yaitu ada di mana inframerah itu akan dipancarkan pada saat clay ya. Clay tahu ya, tanah liat ya. Tanah liat atau keramik ya, itu dipanaskan, maka dia akan memancarkan radiasi sinar inframerah. Nah, radiasi itulah yang memutuskan ikatan lipoprotein itu, teman-teman. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman nih beli herbal lah, beli jamu atau mungkin teman-teman beli herbal Cina yang ada di Glodok kalau di Jakarta gitu ya. Terus teman-teman kan nanya gimana cara masaknya, cara minumnya. Maka ahli pengobatan China akan bilang, ya ini pakai ini nih, dikasih periuk tanah liat gitu ya, periuk tanah liat untuk masak obat gitu ya, atau keramik ya, masaknya begini, diajarin caranya gitu kan. Teman-teman kan nggak bisa bilang saya nggak punya, saya mau pakai panci saya lebih mahal dari periuk ya, panci saya jutaan. Itu nggak bisa teman-teman, karena stainless steel atau bahan lain tidak memancarkan radiasi inframerah. Itu sebabnya kenapa di zaman modern kalau kita menggunakan herbal, kita tetap menggunakan periuk seperti itu atau keramik. Nah, saya bikin teh ya, saya setiap hari dibuatkan teh sama dokter Eni ini. Itu saya pakai gelas keramik gitu ya. Nah, ini saya merasakan khasiatnya lebih enak di badan saya kalau saya minum teh herbal menggunakan gelas keramik daripada saya menggunakan gelas yang stainless atau apa gitu ya, teman-teman, seperti itu ya, dua ini. Nah, apa yang ketiga? Yang ketiga adalah fermentasi, teman-teman ya. Nah, fermentasi ini untuk memutuskan ikatan lipoprotein ya. Jadi ragi pada proses fermentasi itu sangat efektif dalam memutuskan ikatan lipoprotein, teman-teman ya. Nah, jadi kenapa sih obat-obat tradisional di China itu banyak yang berupa eliksir ya. Eliksir yaitu menfermentasikan herbal-herbal itu sehingga menjadi satu minuman ya, itu namanya fermentasi, teman-teman ya. Dan demikian pula dalam penelitian saya ya, fermentasi saya buat juga gitu kan. Itu dengan tujuannya apa? Tujuannya memutuskan ikatan lipoprotein itu supaya zat-zat aktif di dalam herbal itu bisa kita serap dalam kondisi yang sudah terputus ikatan lipoproteinnya sehingga langsung aktif di tubuh kita ya. Itu manfaat fermentasi ya. Jadi teman-teman kalau minum makanan yang herbal yang difermentasi dengan yang tidak, khasiatnya akan jauh lebih besar pada orang-orang pada herbal yang sudah difermentasi. Nah, teman-teman, ini contohnya adalah yang tadi Dr. Vera cerita mengenai honey wine. Honey wine itu atau bahasa Indonesianya fermentasi ya, dari madu hutan ya, teman-teman. Itu madu hutan itu kaya dengan enzim ya, tapi enzimnya juga terikat dengan ikatan lipoprotein. Anggur kaya dengan polifenol dan ragi alami ya, itu polifenolnya juga terikat dengan ikatan lipoprotein. Dan lemon ini kaya dengan polifenol, antioksidan yang sangat kuat ya, tapi antioksidannya juga terikat dengan ikatan lipoprotein. Nah, bagaimana untuk supaya zat-zat aktif ini itu bisa aktif di tubuh kita? Syaratnya ikatan lipoproteinnya harus diputuskan, yaitu dengan menggunakan fermentasi alami. Nah, raginya dari mana? Fermentasi harus membutuhkan ragi, teman-teman ya. Raginya dari mana? Dari kulit anggur itu, teman-teman. Di kulit anggurnya itu terdapat ragi alami yang sangat banyak dan sangat efektif untuk memecahkan ikatan lipoprotein tadi. Nah, jadi zat aktifnya ini bisa aktif di tubuh kita ya. Nah, sekarang jadi enzimnya akan memperbaiki kekurangan enzim ya, terutama pada autoimun, leaky gut itu banyak masalah dengan enzim, itu akan sangat terbantu ya. Kemudian polifenolnya itu akan akan memperbaiki kerusakan-kerusakan di tubuh kita. Apa sih manfaat polifenol? Yang pertama menghambat proses penuaan sel. Antioksidan itu menghambat proses penuaan sel sehingga umur kita nambah, tapi tubuh kita, sel-sel tubuh kita, organ-organ kita tidak cepat menua ya. Kemudian menghambat kerusakan kolagen pada kulit supaya kulitnya nggak gampang kempot gitu ya, karena kolagennya berkurang atau menipis ya. Mencegah mutasi sel menjadi sel kanker, menjaga kesehatan jantung dan pembuluh darah, membantu mengatasi impotensi,
mencegah dan mengatasi pengentalan darah seperti tadi yang Dokter Vera ceritakan ya. Kalau D-dimernya mulai naik ya, agregasi trombositnya naik, ini sangat membantu ya. Saya pernah, saya pas mau vaksin ya, saya cek D-dimer, ternyata D-dimer saya naik gitu ya, 1000 lebih, 1200 ya. Nah, dan rupanya saya pernah kena COVID tapi OTG, nampaknya dari situ sehingga D-dimer naik ya. Dan kemudian saya konsumsi fermentasi madu hutan ini dan 1 bulan kemudian saya cek lagi turun ya 600 gitu ya teman-teman ya. Dan saya biasanya jarang menggunakan obat kalau nggak perlu-perlu banget ya. Jadi saya gunakan ini. Tapi kalau ke pasien saya kondisinya memang membahayakan, saya tetap gunakan obat. Kalau nggak nanti berbahaya juga kan, sambil diberikan herbal juga ya. Kemudian menjaga sensitivitas sel terhadap insulin, artinya untuk diabetes ya, dan juga mengurangi peradangan atau inflamasi. Ini kuat sekali ya. Kalau dulu Dokter Eni sakit ya, kena lupus gitu ya, badannya sakit semua. Tapi setelah diberikan polifenol dalam fermentasi madu hutan ini, sakitnya itu mereda dengan cepat ya, jadi sangat sangat menolong ya. Nah, teman-teman, itu yang bisa saya sharingkan. Nanti kita akan diskusi lebih banyak. Terima kasih. Terima kasih atas pemaparan Dokter Edi tadi. Jadi seperti yang tadi Dokter Edi katakan bahwa Indonesia itu mendapat rezeki luar biasa dari alam semesta ya, karena kita itu berada di garis ekuator, sehingga kita itu dikelilingi oleh hutan tropis dari Sabang sampai Merauke. Dan menurut penelitian, apa kaitannya dengan menjaga hutan dengan kemanusiaan, begitu kan? Kita sudah repot sama urusan anak, urusan rumah tangga, urusan keuangan dan sebagainya. Buat apa kita pikirin hutan ya? Ternyata hutan tropis ini mengandung tadi yang Dokter Edi katakan obat tumbuhan 30.000 plant ya, 30.000 plant yang 7.000-nya itu mengandung khasiat untuk pengobatan. Dan ini ada fakta yang juga cukup mengagetkan buat saya ya. Ternyata 7.000 medicinal compound yang diresepkan oleh dokter-dokter barat itu diambil dari tanaman tropis. Ya. Jadi kemudian juga National Cancer Institute dari Amerika juga mengatakan bahwa obat anti kanker itu diperoleh dari hutan tropis juga. 70% dari 3.000 plants hutan tropis ya. Jadi makanya kita itu bukan sekedar campaign ayo kita juga mendukung kelestarian hutan tropis itu. Kebetulan juga madu hutan kita dari hutan tropis ya, yang punya manfaat kesehatan dan kita harus peduli. Kayaknya jauh banget ya dari kita ya letaknya ya. Tapi ternyata itu semuanya berguna buat kemanusiaan. Dan ini kemarin Dokter Edi katakan juga kalau misalnya hutan tropisnya rusak, itu industri farmasi mengalami kerugian yang luar biasa. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Dan kita bersyukur banget kita dikelilingi oleh tanaman-tanaman herbal yang sangat bermanfaat untuk mengobati